Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika video ini hadir di hadapanmu, percayalah bahwa ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luangkan sejenak waktumu untuk berselawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di hari akhir. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat semua yang telah mendukung dengan menyukai, berkomentar, dan berlangganan di channel Satu Fitrah ini. Saya doakan semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, dan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi tentang sholat tahajud, sebuah amalan mulia yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Sholat ini dilakukan pada sepertiga malam terakhir, di mana waktu tersebut adalah saat yang penuh berkah. Dalam waktu tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia untuk mendengarkan doa-doa dan permohonan hambanya. Betapa besar keutamaan sholat tahajud, di antaranya mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa-dosa, dan menenangkan hati yang gelisah. Namun, meskipun sholat tahajud memiliki banyak keutamaan, terdapat beberapa hal yang dapat membatalkan pahala dari sholat ini. Memahami hal-hal ini sangat penting, agar ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia dan diterima di sisi Allah. Pada kesempatan ini, mari kita bahas 5 hal yang dapat membatalkan pahala sholat tahajud, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, tidak ikhlas dalam berniat. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 bahwa setiap amal ibadah harus dilakukan dengan niat yang ikhlas hanya untuk Allah semata. Jika seseorang melaksanakan sholat tahajud hanya untuk dipuji orang lain atau sekadar mengikuti tradisi, maka pahala dari ibadah tersebut akan hilang. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. HR Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, mari kita luruskan niat kita hanya untuk mengharap ridha Allah. Kedua, melalaikan sholat wajib. Sholat tahajud adalah ibadah sunnah yang sangat dianjurkan, tetapi tidak boleh mengalahkan kewajiban sholat fardu. Rasulullah mengajarkan bahwa kewajiban harus didahulukan. Jika seseorang rajin tahajud, tetapi lalai dalam sholat wajib, maka amal tahajudnya tidak akan diterima. Sholat wajib adalah pilar utama dalam Islam, sementara tahajud adalah penyempurna. Jangan sampai semangat menjalankan sunnah membuat kita melupakan yang wajib. Ketiga, tidak menjaga akhlak sehari-hari. Sholat seharusnya menjadi pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apalah arti sholat tahajud jika setelahnya kita tetap suka berbohong, menggunjing, atau menyakiti sesama? Mari kita perbaiki akhlak agar sholat kita tidak menjadi sia-sia. Keempat, tidak berdoa dan memohon ampunan saat sholat tahajud. Sholat tahajud adalah momen yang sangat tepat untuk bermunajat kepada Allah, memohon ampunan dan mengutarakan segala keinginan kita. Dalam surah Al-Isra ayat 79, Allah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat malam sebagai bentuk pengharapan mendapatkan kedudukan yang terpuji. Jangan sia-siakan momen berharga ini hanya sebagai rutinitas tanpa makna. Kelima, tidak konsisten dalam melaksanakannya. Konsistensi dalam beribadah adalah hal yang sangat ditekankan dalam Islam. Rasulullah bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. HR Muslim, melakukan sholat tahajud secara rutin, meski hanya 2 rakaat, lebih baik daripada melakukannya banyak tetapi hanya sesekali. Saudaraku, mari kita jaga kualitas ibadah kita dengan menghindari 5 hal tersebut. Niatkan sholat tahajud semata-mata untuk Allah. Jangan tinggalkan sholat wajib. Perbaiki akhlak, perbanyak doa dan permohonan, serta istiqomah dalam melaksanakannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.